komentar dari teman-teman juga semuanya udah kita tampung. Bahkan kita juga udah diskusi dan akhirnya memang udah diputuskan. Mengatasi kan ibaratnya kemarin-kemarin kan kayak setiap ada penampilan Korea diberhentikan karena kerumunan rame banget. Nah, kakak agak ketakutan nggak sih soal itu? Ketakutan pasti ada, kekhawatiran juga ada. Semua komentar dari teman-teman juga semuanya udah kita tampung. Bahkan kita juga udah diskusi dan akhirnya memang udah diputuskan untuk ada perpindahan venue yang tadinya memang kita maunya terbuka untuk umum, kali ini benar-benar limited banget, super terbatas banget. Bukan mauan kita sih ya, terpaksa Kita karena maunya situasi. semuanya bisa lihat, cuma kan maksudnya ini buat keamanan, keselamatan, kenyamanan semuanya, jadi kita pindah tempat dan emang semuanya tuh sangat terbatas gitu loh. Jadi ya pastinya juga nanti keamanannya diketatin lagi. Ya maksudnya kita mau mencoba memberikan yang terbaik, jadi doain aja supaya nanti acaranya bisa berjalan lancar dan nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Bilang nyangka nggak sih bisa datengin Song Joong Ki gitu, artis Korea yang terkenal? Ya makanya puji Tuhan banget. Iya puji Tuhan banget. Maksudnya kayak kalau dibilang nyangka nggak nyangka karena semuanya berjalan gitu aja. Sama kayak kita selalu doanya kayak apapun yang kita rencanain, maksudnya kita libatin Tuhan supaya ya udah bisa. Kalau memang Tuhan lancarkan berarti Tuhan mau, kalau nggak Tuhan lancarkan berarti Tuhan punya yang lebih baik lagi gitu. Video call juga kakak kan awal-awal kayak malu-malu gitu ya. Iyalah, menurut lu itu udah the best yang bisa aku lakukan guys. Kayak cuma aku tuh udah hafalin semua bahasa Korea. Perkenalan diri apa blank, jadi cuma annyeong, sarangheo, udah gitu doang. Kan datangin artis Korea kan pasti nggak sedikit nih mana yang harus Nah itu balik lagi sih, karena kan aku sama Hito sekarang dan juga tim kita lagi ngejalanin bisnis gitu kan. Maksudnya bisnisnya ini kan semuanya juga karena dukungan customer juga. Jadi ya balik lagi kayak gitu-gitunya sih kita nggak ke ngitungin ituannya ya. Maksudnya ya bohong kalau nggak ngitung, tetap ngitung. Cuma maksudnya kayak kita benar-benar mau appreciate aja sih ya kan buat semua yang udah selalu dukung kita gitu. Dan selagi ada kesempatan, maksudnya dia lagi jadi brand ambassador juga, terus udah gitu juga kebetulan jadwalnya available, kenapa enggak dicoba-coba iseng-iseng berhadiah bisa gitu. Tanggal berapa kak kalau boleh tahu? 26 November jadi nanti yang bisa masuk cuma yang Terbatas doang. itu masih kita pikirin juga sih, soalnya benar-benar yang paling pokok nih ya sekarang itu kita mikirinnya perpindahan venue-nya dulu, nyari venue yang teraman juga. Apalagi sekarang kan lagi ini ya G20, jadi kayak agak susah gitu nyari venue, jadi kita masih mencari venue-nya dulu, baru nanti kayak gimana cara ngebatasinnya masih kita lagi pikirin lagi gitu. Kak Ida sendiri gimana nih? Mungkin mau ngusulin juga kan temennya main bola gitu, Kak Feli Korea. Ini minggu depan Nanti, tungguin, ntar lagi. Tunggu bentar lagi. Ntar lagi juga muncul. Betul. Bedanya mungkin atlet. Oh, kalau itu ada deh. Tungguin. Tunggu tanggal main. Maksudnya mungkin kemauan istri, terus juga ide istri itu selalu dukung. Ya, harus dong. Takut ada amit nggak sih kak kalau ibaratnya kan misalkan nih kalau udah kesampaian nih, tapi nanti ada head yang datang dari fans-fans K-pop yang dengan sebegitu keras. Misalnya Makanya kita nyari venue-nya yang emang benar-benar nggak terbuka untuk umum. Maksudnya nyari venue yang pokoknya kita semaksimalin mungkin gitu, benar-benar keamanan apa segala macamnya. Jadi kita mengurangi resiko-resiko kayak gitu. Cuma kalau memang masih ada kemungkinan kayak gitu sih, kita berharapnya apa ya? Lebih ke yang pengunjungnya sih, maksudnya. Iya, maksudnya Untuk- kita berdoanya sih supaya nggak kejadian ya gitu, karena memang di tanggal tersebut kita tuh bikin ada 2 acara, maksudnya kita pisahin ada acara supaya crowdnya juga kepisah gitu, karena kan maksudnya kalau orang yang nggak memenuhi syarat yang untuk menjadi salah satu yang VIP-nya lah ya, itu kan dia memang nggak bisa masuk, jadi kayak percuma kalau datang nggak bisa masuk ngapain gitu. Yap. Oh kalau kursi roda tuh sebenarnya lebih ke aku tuh Itu kalau lebih jalan ngeprank suami. enggak. Aku tuh kalau jalan bener-bener kebelet terus, kayak bisa semenit berapa kali gitu pipis terus. Jadi Serius kayak 2 menit, iya. 2 menit sekali lah ada. Iya, enggak ada yang bener-bener kayak baru pipis lagi. Jadi ya udah aku pakai kursi roda. Kalau yang ngeprank kamu itu
karena emang lumpur semua, kayak ada banyak cowok ngapain gue turun ya kan, lumpur Dari mendingan sebelahnya didorong. padahal ada jalan. Ya kan udah. Dan padahal emang kecemplung. bisa jalan. Iya. Emang Karena dia kadang-kadang. rese banget, dia suka masukin aku ke kalau lagi di toilet misal aduh ngantri. Ya udahlah kita masuk ke tempat yang ini yang ada buat kursi roda. Iya, ntar kalau udah keluar, kalau udah aku kan memang di kursi roda kan, pas udah keluar dari kursi roda ntar Hito bilang pura-pura gitu. Dia bisa jalan gitu, Nah, jahat paling banget. paling enak tuh kalau lagi bawa dia pakai kursi roda, terus dia main HP kan. Terus tiba-tiba ternyata lagi tempat duduk-duduk, banyak ada kakek-kakek, nenek-nenek, aku parkir sebelahnya gitu terus ketinggalin. Ya malu aku, soalnya kakek-kakek nenek-nenek aja biasanya Jalan. mereka mau jalan, terus aku kayak manja banget didorong pakai kursi roda. Cuma emang bawa udah 8 bulan bawa gimana ya, maksudnya bawa perut berat banget. Cobain lo hamil. Ini kayak hamil 3 bulan. Pegel mah iya, kayak hamil kedua ini dari 3 bulan tuh aku udah pegel parah. Pegelnya kayak tulangku dipatahin gitu semuanya. Terus kayak kemarin pas aku bikin video yang pengumuman pindah venue itu, banyak yang komen katanya ngelihat kaki anakku gitu loh, kayak ngecap gitu karena dia nendang kenceng gitu kan. Jadi udah lebih berasa ini-aneh, terus lebih ke GERD ya. GERD, tulang kayak kebakar gitu, dadanya heartburn gitu. Lebih kayak gitu sih sekarang. Kak Ferry selain ngidam artis Korea, ngidam apa lagi? Ngidam suamiku. Pret. Pret banget. Ngidam apaan aku ya? Apaan dia ngidam? Nggak ada yang aneh-aneh. Oh, Oh, lebih odol. odol kan udah pada tahu dong kalau odol, es batu. Sikat gigi aku gigitin sampai bener hancur curcur. Kayak baru kemarin lagi deh kamu tiba-tiba ngidam dadakan tuh yang makan roti. Oh iya tapi nggak kesampean, biarin lu ntar ngeces. Roti Roti kopi boy, gitu. roti O, roti apa ya, semacam yang biar kalian bisa edit. Roti kopi gitu lah. Emang gitu, Roti roti butter tapi rasa-rasa kopi gitu. Kak, ayah kan lagi di Amerika. Siapa? Ayah lagi di Amerika. Heeh. Itu ngasih kado atau ngasih ucapan buat Oh yang ngucapin dong. Ngucapin. ngasih kado spesial? Spesial enggak sih? Aku juga jarang banget dikasih kado-kado gitu. Aku cuma dikasih kado sama Hito aja. Enggak, rembes. Hah? Rembes enak aja. Jahat lu. Ya. Semprul. Hmm. Yang ada perubahan tuh lebih ke Bible ya. Jadi Bible tuh kalau tidur dia tuh sekarang udah suka kayak bangun terus mama gitu nyari saya di sini gitu, terus tiba-tiba 2 jam lagi mah gitu lagi. Terus ntar tiba-tiba dia udah kayak ngebonceng motor gitu di atas perut, bobonya ya Jo. Iya. Udah di atas perut. Tahu Suka kan? dengerin Ketek. ini nempel juga di perut dia. Nempel di perut aku. Iya. Ada fotonya. Perubahan. Oh jangan ya. Perubahannya lagi tidur itu aku. Perubahannya lebih ke Bible-nya. Kalau akunya sih puji Tuhan pas dari awal kehamilan dulu pas Bible aku nggak punya ketakutan atau trauma apapun gitu, walaupun aku baru pertama kali operasi waktu itu. Jadi yang untuk yang kedua ini juga aku nggak ada ketakutan gimana sih, lebih ke duh nanti gimana cara bagi waktunya. Cuma kalau ya itu lagi balik lagi kalau Tuhan udah kasih pasti Lucu Tuhan banget yang sih. siapin. Dari tadi ngeliatin video Bible-nya lucu. Lucu kan? Baru Atau bangun. lagi main gaple dia sama om. Mana ambil dong Bible-nya. Emang udah bangun? Udah tadi mama di situ. Kak Feli kan sekarang harus lebih fokus ke bisnis daripada balik lagi ke entertain ya. Tapi mungkin sekarang bisnis Kak Feli lebih menjanjikan di bisnis. Oh enggak, sebenarnya karena kan kalau aku sekarang sebagai ibu rumah tangga waktunya tuh agak terbatas. Jadi kalau misalnya untuk ngurusin bisnis tuh aku jadi lebih fleksibel waktunya, nggak ngerepotin banyak orang juga karena segala macam meeting aku bisa online. Kalau memang ada yang hadir ya hadir. Cuma maksudnya lebih fleksibel lah waktunya. Kalau untuk balik syuting kan aku ngelibatin banyak orang, jadi takut ngerepotin banyak orang gitu loh. Jadi kayak belum balik. Nah kalau Hito sendiri waktu itu harusnya udah mulai syuting, cuma abis itu dia jadwalnya schedule-nya dipindahin kayak sampai bulan Desemberan gitu. Jadi dia kayak, "Duh jangan deh kalau bulan Desember nanti keburu lahiran anak gitu." Jadi dia bilang mulai tahun depan aja nanggung. Karena kan waktu itu dia syuting nggak berhenti. Terus udah gitu waktu hamil Bible tuh dia baru ada pas aku udah hamil 7 bulan. Ini dia birthday girl. Tepuk tangan. Ini konsepnya tuh Jessie. Cuma waktu kemarin dia photoshoot tuh yang ada di layar, photoshootnya pakai baju Jessie begini. Jadi sekarang aku maunya, aku kan pakai gaun karena aku udah susah pakai celana. Berdiri Iya, Kak, sini sayang. Kak, berdiri aja. Pakai celana. Jadi aku lebih heboh dari Bible gitu. Jadi aku minta tetap Jessie, cuma dibikin jadi dress. Smile.
Smile-nya manis. Gigi kakak mana? Gimana perkembangan kamu, Nak? Perkembangan bapak gimana? Gigi udah 2. Giginya 2. Hah? Makin gemes Giginya ya udah emang. makin gemes, makin cerewet, Ah. makin ekspresif ya. Semuanya iya. Iya. Ngejimnya jago. Kalau ngerangkak Berenangnya berdiri, jago. lompat-lompatnya buset deh. Berenangnya Jogetnya, jago. berenangnya jago, makannya jago. kayak emaknya ya. Iya. Tas dulu dong. Minum susunya jago. Apa? Udah. Mama papa udah dari bulan Juni waktu itu dia udah ngomong sama papa. Dia lucu banget sih, kayak semuanya dia senyumin. Geleng-geleng. Geleng. Gimana itu geleng-geleng? Iya, tapi dia mulai setelah 9 bulan baru kita mulai yang aqua baby gitu, yang berenangnya nyelam-nyelam. Kalau karena menurut aku harus ajarin berenang. Selain aku emang suka banget berenang juga. Terus menurutku berenang tuh wajib diajarin untuk menghindari yang nggak diinginkan gitu kan. Kayak waktu itu aku pernah liburan sama Hito ke pulau, Hito nggak bisa berenang. Akhirnya iya kan, berenang di laut nggak bisa. Akhirnya aku harus udah pakai ban, udah teriak-teriak, udah gitu. Ada waktu itu sempat kita lagi main jet ski gitu, jet ski di ujung Bro mana. Aku berenang sendiri nggak pakai pelampung, dia udah kayak semangat. Tapi di tengah laut, jadi aku mikir kayaknya emang anakku harus aku ajarin berenang karena penting juga sih buat keselamatan ya kan. Kayak kalau lagi main sama temen-temennya aja, kadang disiram semuka-muka ya Jo. Cuma dia nggak yang kayak panik, dia tahu misalnya cara ngatur nafasnya kayak gimana. Jadi menurut aku penting sih untuk keamanannya dia juga. Sejauh ini setelah dia ikut aqua baby perkembangannya kita apa lebih aktif? Jangan sayang. Aktif iya. Dia senang banget berenang. Terus udah gitu dia makin aktif. Apalagi ya? Buat pertumbuhan tinggi badannya juga. Apa sayang? Buat Itu siapa tuh, pertumbuhan Kak? tinggi badannya. Kak, itu siapa? Itu siapa, Kak? Bible itu. Itu di layar itu tuh di Baik TV siapa? Siapa aja? Bertiga. Emah, Biasanya manggil kakak ya. emah, emah. Dia juga udah manggil diri dia Coba. kakak soalnya. Bible Kiss, emah, Itu tuh kayak sempet pas lagi wawancara terus udah gitu dibilang sama opanya. emah. Nanti semoga Bible bisa sayang sama Oh iya. Bible bisa jadi kakak yang apa? Pokoknya nanti adiknya bisa sayang sama kakak. Terus dia kayak siapa gitu. Dia selalu kayak Emah. kakak Bible. Emah, Apa sayang? emah. Emah. Kiss. Kiss, Kiss onti uncle. Emah. Emah dulu. Oh iya. Oh, mau berdiri. Oke. Perhatiannya gimana nih kan akad ini juga masih butuh banget perhatian. Ini mau ada lagi baby juga gimana nanti? Perhatiannya ya pokoknya harus bisa maksimal kedua-duanya. Nggak boleh salah satu doang. Harus nggak boleh ada yang ngerasa satu lebih disayang daripada yang satunya gitu. Berdoain supaya bisa. Lagian kan maksudnya ada aku, ada Hito, ada oma opanya juga, ada semuanya. Jadi maksudnya aku percaya sih anak-anakku nggak bakalan kayak merasa kekurangan kasih sayang. Jangan diapain anak gue, diapain. Langsung dikit lagi dong, bisnis sekarang kan makin berkembang nih Kak Kelly. Itu mungkin seperti apa sih mungkin kesibukannya apalagi kan memang Oke. Tanya Tia, kesibukannya yang pasti kita sering kayak develop produk kayak gimana gitu kan, punya tim R&D juga, punya tim dokter juga. Terus sudah gitu kesibukannya pokoknya sih sebenarnya iya main ya. Kesibukannya jadi nggak konsen gue. Kesibukannya yang lebih kayak gitu sih, develop produk-produk. Terus udah gitu juga kayak sering evaluasi, misalnya dapat masukan-masukan atau kritikan yang membangun, itu dijadiin bahan evaluasi sama tim juga. Terus udah gitu kalau misalnya emang dibilang skincare atau apa banyak saingannya, kita sih nggak pernah jadiin saingan ya, kita justru jadiin itu sebagai kayak motivasi gitu loh untuk bisa jadi lebih baik gitu. tapi mengatur keuangan sih Kak Kelly, apalagi kan bisnis semakin besar dengan Aku punya tim yang emang maksudnya semuanya ahli di bidangnya sih, maksudnya benar-benar profesional semuanya. Jadi aku percayain semuanya gitu. tapi kalau misalnya terkait invest gitu, kamu kan fokus di skincare atau invest lain lagi atau So far sih aku fokus ke barang mewah nggak juga sih, intinya sih lebih ke apa yang dibeli itu yang dibutuhkan aja gitu. Kadang kan emang kayak sebenarnya nggak butuh nih, cuma sebenarnya kalau dalam pekerjaan tuh sebenarnya butuh juga gitu, jadi ya udah dibeli. Jadi bukan yang ngoyo harus beli barang-barang yang mewah gitu, enggak. Terus udah gitu kalau soal invest aku jujur kurang ngerti, kayak lebih ke Hito sih yang
Mau lagi. Oh iya pasti, kalau kayak gitu kan pasti kita ikutin kayak apa namanya, asuransi pendidikan, asuransi apa yang kayak gitu-gitu sih udah pasti. Bible aja. Tapi anak-anak sendiri, Bible sendiri sudah kayak anak lain kan udah daftarin anak sekolah nih dari masih kecil. Kalau Iya. Kakak sendiri tuh Belum, dari belum. sekarang udah gitu. Belum, soalnya masih berantem antara Hito pengen dia sekolahnya di sekolahnya Hito yang dulu, terus kalau aku juga aku pengen anakku sekolah di sekolahannya yang aku dulu gitu, jadi belum menemukan jalan tengahnya ya bun, jadi belum menentuin sekolah walaupun katanya udah ngantri banget ya, cuma kayak ya nanti pasti dapet lah sekolah yang terbaik. Harapannya kok boleh kok dari Kak Feli sendiri sebagai orang tua. Harapannya pastinya buat Babel yang tadi udah dibilang juga sesuai doanya, yang pasti Babel jadi anak yang baik, sehat, cerdas, berbuah yang baik untuk banyak orang, jadi saluran berkat buat banyak orang, jadi terang garam dimanapun Babel berada. Thank you. Pahlawan gimana sih memaknainya? Kenapa? Besok hari pahlawan. Oh iya, serunya. Apa kak? Besok hari pahlawan tanggal 10 Iya, maknanya seperti apa? ya memaknainya sih pastinya kan nggak bisa nggak kayak gimana ya, yang pasti tetap menghargai perjuangan pahlawan-pahlawan. Terus kayak gitu juga kan kayak sekarang tuh puji Tuhan berkat para pahlawan-pahlawan kita kan udah merdeka, jadi maksudnya sekarang ya kita bisa menjadi pahlawan dengan memperjuangkan hal-hal yang lain selagi halnya itu positif dan membangun untuk bangsa dan negara. Mantap. Audio Jungle.